Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari mata kuliah pengembangan kognitif dan mendapatkan materi kognitif Vygotsky dari kelas 2023D. Anggota kelompok kami yang pertama ada Amalia Ayu Kirana dengan NIM 009, yang kedua ada Salsabila Novita dengan NIM 016, yang keempat ada Novi Indah Liviani dengan NIM 051, yang keempat ada Anya Anindya Seril dengan NIM 161, dan yang terakhir ada Aurelia Ines dengan NIM 106. Vygotsky adalah seorang psikologi Rusia yang terkenal karena kontribusinya terhadap teori perkembangan anak. Lahir pada tanggal 17 November 1896 di Orsa, Kekaisaran Rusia. Salah satu karyanya yang terkenal di bidang psikologi anak adalah rumusan konsep Zone of Proximal Development. Konsep ini menjelaskan bahwa ada area dalam proses belajar anak yang memerlukan bantuan dari luar untuk mempelajari hal baru, sedangkan ada area di mana anak dapat belajar mandiri tanpa bantuan masuk. Kemudian ada teori konstruktivisme. Menurut Vygotsky, konstruktivisme menekankan pada pengaruh budaya. Vygotsky berpendapat bahwa fungsi mental yang lebih tinggi berpindah antara jiwa melalui interaksi sosial dan antara jiwa di dalam pikiran. Internalisasi dipandang sebagai transformasi aktivitas eksternal ke internal. Hal ini terjadi pada individu yang berpindah antara interpsikologi atau antar manusia dan intrapsikologi atau dalam individu. Kemudian ada teori perkembangan kognitif. Teori Vygotsky tentang perkembangan kognitif anak berfokus pada pembelajaran, yang pada dasarnya merupakan proses sosial. Ia menekankan bahwa interaksi sosial merupakan unsur khas pembelajaran dan menyatakan bahwa hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep utama dari interaksi sosial, budaya, dan bahasa. Yang pertama ada interaksi sosial. Menurut Vygotsky, interaksi sosial adalah proses fundamental dalam perkembangan kognitif anak. Ia berpendapat bahwa anak-anak belajar dan berkembang secara signifikan melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya. Melalui interaksi sosial, pengetahuan yang awalnya didapatkan dari luar, misal dari orang dewasa, diinternalisasi dan menjadi bagian dari pemikiran anak. Hal ini berarti anak-anak mengintegrasi pengetahuan dan keterampilan baru ke dalam kognisi mereka melalui proses sosial. Selanjutnya ada budaya. Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif anak dipengaruhi secara signifikan oleh alat-alat budaya spesifik, termasuk bahasa, simbol, dan teknik yang digunakan dalam masyarakat tertentu. Vygotsky mengemukakan bahwa alat-alat budaya ini memainkan peran krusial dalam membentuk cara anak berpikir dan belajar. Selanjutnya ada bahasa. Menurut Vygotsky, bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat berpikir. Melalui bahasa, anak-anak dapat menyusun dan merefleksikan pemikiran mereka. Bahasa membantu anak dalam proses berpikir dan memecahkan masalah, untuk merencanakan, memecahkan masalah, dan mengatur pemikiran mereka. Bahasa memungkinkan anak dapat mengatur strategi, memikirkan langkah-langkah yang perlu diambil, dan merefleksikan hasil tindakan mereka. Yang selanjutnya yaitu ada zona perkembangan proksimal menurut Vygotsky. Zona perkembangan proksimal atau dapat juga disebut dengan ZPD adalah istilah Vygotsky untuk rangkaian tugas yang terlalu sulit untuk dikuasai anak usia dini, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau anak-anak yang terlatih. Berikut contoh gambar tentang ZPD. Kemudian ada tahapan ZPD. Vygotsky mengemukakan tentang tahapan ZPD yang terjadi dalam perkembangan dan pembelajaran, yaitu tahap 1, tindakan anak masih dipengaruhi atau dibantu memakai baju, sepatu, dan kaos kakinya ketika akan berangkat ke sekolah. Ketergantungan anak pada orang tua atau pengasuhnya begitu besar, tetapi ia suka memperhatikan cara kerja yang ditunjukkan oleh orang dewasa.
Tahap kedua, tindakan anak didasarkan atas inisiatif sendiri. Anak mulai berkeinginan untuk mencoba memakai baju dan kaos kakinya sendiri, tetapi masih sering keliru memakai sepatu antara kiri dan kanan. Memakai baju pun membutuhkan waktu yang lama karena keliru memasangkan kancing. Tahap ketiga, tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi. Anak mulai melakukan sesuatu tanpa adanya perintah dari orang tua, tetapi setiap pagi sebelum berangkat, ia sudah paham tentang apa saja yang harus dilakukannya, misal memakai baju, kemudian kaos kaki, dan sepatu. Tahap keempat, tindakan spontan terus diulang-ulang hingga anak siap untuk berpikir secara abstrak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang scaffolding. Scaffolding yaitu upaya guru untuk membantu siswanya mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang paling baik. Dengan waktu, jenis bantuan yang diberikan akan berangsur-angsur dikurangi untuk melatih siswa untuk belajar sendiri dan memikul tanggung jawab sendiri. Kemudian, ada contoh scaffolding. Yang pertama, bisa dengan penyediaan lingkungan belajar yang mendukung. Kemudian tingkatan berikutnya adalah interaksi langsung antara guru dan siswa melalui explaining, reviewing, dan restructuring. Dan tingkatan yang terakhir adalah penekanan berpikir konseptual. Kemudian ada penggunaan teknologi. Yang pertama ada Khan Academy, menyediakan video pembelajaran dan latihan interaktif yang dapat membantu siswa memahami konsep secara bertahap. Yang kedua ada Edmodo, dapat digunakan guru untuk memberikan umpan balik dan dukungan secara real time, membantu siswa dalam proses belajar mereka. Yang ketiga ada Quizlet. Pada aplikasi ini menyediakan kartu belajar digital yang dapat digunakan siswa untuk mengulang materi dan menguji pemahaman mereka. Baik, di slide selanjutnya yaitu membahas tentang pembelajaran kolaboratif. Yang pertama itu ada Google Docs, di mana Google Docs dapat digunakan bekerja sama seperti berbagi ide, mengedit, dan berkomentar secara langsung. Yang kedua ada Microsoft Teams. Microsoft Teams itu digunakan untuk komunikasi. Selain itu, juga menyediakan fitur kolaborasi dari berbagai file. Yang ketiga ada Padlet, di mana dapat membuat papan kolaboratif, menambahkan catatan, gambar, dan link yang relevan. Selanjutnya, pada pembelajaran kontekstual menggunakan konteks budaya dan sosial, yaitu yang pertama ada Flipgrid, yaitu siswa dapat membuat video tentang tradisi atau cerita rakyat dari budaya mereka dan berbagi dengan temannya. Kemudian yang kedua ada Google Earth, digunakan untuk membuat peta budaya lokal yang menunjukkan tempat-tempat bersejarah atau penting dalam budaya siswa. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.